Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Teduhnya Jiwa. Dukung terus channel ini agar berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, share dan komen. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teduhnya Jiwa. Maka kita lanjut kisah yang berikutnya, kisah para ahli juhud dan dermawan yang dikutip dari kitab Fadilah Sedekah. Kisah Abul Hasan Al-Madani rahmatullah alaihi. Beliau menuturkan, suatu ketika Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu sedang melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah haji. Di perjalanan, unta yang membawa perbekalan mereka telah berpisah dengan mereka. Maka mereka melanjutkan perjalanan dalam keadaan lapar dan haus. Pada suatu saat mereka melewati sebuah kemah yang di dalamnya terdapat seorang wanita tua. Mereka bertanya kepada wanita tua itu, "Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk kami makan atau kami minum?" Dia menjawab, "Ya, ada." Maka turunlah mereka dari unta mereka. Wanita tua itu memiliki seekor kambing betina yang kecil. Dengan menunjukkan ke arah kambing itu, ia berkata, "Peralah susu kambing tersebut, kemudian minumlah sedikit demi sedikit." Mereka pun memerah susunya, kemudian meminumnya. Kemudian mereka bertanya, "Adakah sesuatu untuk dimakan?" Wanita tua tersebut menjawab, "Silahkan salah seorang di antara kalian menyembelihnya. Aku akan memasaknya." Maka salah seorang di antara mereka menyembelihnya, dan wanita tua itu pun memasaknya. Setelah mereka makan dan minum, pada sore harinya mereka melanjutkan perjalanan. Mereka berkata, "Kami adalah orang-orang dari Bani Hashim. Sekarang ini kami melakukan safar untuk ibadah haji. Jika kami selamat sampai ke Madinah, datanglah kepada kami. Kami akan membalas kemurahan hati engkau." Setelah berkata demikian, mereka pun pergi. Pada sore harinya, ketika suami wanita itu telah datang, wanita itu pun menceritakan kisah-kisah orang Bani Hashim tersebut. Mendengar penuturan istrinya, suaminya sangat marah dan berkata, "Engkau telah menyembelih kambing yang untuk orang asing yang kita tidak kenal." Istrinya menjawab, "Mereka dari Bani Hashim." Ringkas cerita, setelah suaminya marah-marah, mereka pun terdiam. Beberapa lama kemudian, keduanya, yaitu suami istri tersebut, didera kemiskinan. Keduanya pergi ke Madinah untuk bekerja sebagai buruh. Sepanjang hari mereka mengambil kotoran hewan untuk mengeringkannya. Lalu mereka menjualnya untuk mempertahankan kehidupan mereka. Pada suatu hari, wanita tua itu sedang mengumpuli kotoran-kotoran binatang. Hasan radhiyallahu anhu sedang duduk di depan rumahnya. Ketika wanita tua tersebut lewat, Hasan radhiyallahu anhu pun melihatnya dan mengenalnya. Kemudian Sidina Hasan radhiyallahu anhu pun menyuruh hamba sahaya tersebut, hamba sahayanya untuk memanggil wanita tersebut. Kemudian Sidina Hasan bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, apakah engkau mengenaliku?" Ia menjawab, "Aku tidak mengenali engkau." Sidina Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Aku adalah tamumu yang pernah meminum susu kambing dan memakan dagingnya." Wanita tua itu pun tetap merasa tidak mengenalnya. Tetapi sejurus kemudian ia berkata, "Demi Allah, engkaulah tamuku itu." Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Ya, akulah tamumu." Dan setelah berbicara seperti itu, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menyuruh hamba sahayanya membeli kambing sebanyak 1.000 ekor dan diberikan kepada wanita tua tersebut. Di samping memberi 1.000 ekor kambing, Sayyidina Hasan juga memberi 1.000 dinar. Lalu Sayyidina Hasan menyuruhnya untuk menemui adiknya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain pun bertanya, "Balasan apa yang diberikan kakakku olehmu?" Ia menjawab, 1.000 ekor kambing dan 1.000 dinar. Setelah mendengar jawaban itu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu pun menyerahkan pemberian yang sama sebagaimana yang diberikan oleh kakaknya. Setelah itu, ia diantar kepada Abdullah bin Ja'far. Ia pun menyelidiki apa yang telah diberikan oleh kedua cucu Nabi tersebut.
Dan setelah mengetahuinya, ia pun memberi kepada wanita tersebut 2.000 ekor kambing dan 2.000 dinar. Dan ia berkata, jika engkau datang kepadaku terlebih dahulu, aku akan memberimu lebih dari itu. Lalu wanita tua tersebut menyerahkan 4.000 ekor kambing dan 4.000 dinar kepada suaminya sambil berkata, ini adalah ganti dari kambing kita yang lemah itu. Dari kitab Al-Ihya. Insyaallah. Kisah selanjutnya, pada suatu hari, kemungkinan besar pada malam hari, Abdullah bin Amir bin Khuraiz radhiyallahu anhu, seorang sepupu Utsman radhiyallahu anhu, keluar dari dalam masjid untuk pulang ke rumahnya sendiri. Dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang pemuda, lalu pemuda itu pun berjalan bersamanya. Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya, apakah engkau ingin mengutarakan sesuatu? Pemuda itu pun menjawab, saya berharap engkau selamat sampai tujuan. Saya lihat engkau berjalan sendirian pada saat-saat seperti ini. Saya khawatir akan terjadi sesuatu bencana yang menimpamu dalam keadaan sendirian seperti ini. Karena itu, saya berjalan bersama engkau untuk menjaga keselamatan engkau. Kalau di jalan nanti ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu memegang tangannya. Ia pun membawa pemuda tersebut. Sesampainya di rumah, ia memberi 10 pemuda itu 1.000 dinar. Sambil berkata, gunakanlah untuk keperluan-keperluanmu. Sesungguhnya orang tuamu telah mendidikmu dengan baik. Dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah, rekan-rekan semuanya, kita telah mendengarkan dua kisah daripada kisah-kisah sahabat mengenai sifat kedermawanan mereka. Sungguh kedermawanan mereka adalah kedermawanan yang luar biasa, yang tidak akan pernah bisa kita contoh. Bahkan untuk memikirkan saja mungkin kita akan kesulitan bagaimana logika kita menerimanya. Namun itulah para sahabat, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuhbah dengan Nabi, untuk melanjutkan ajaran Nabi, untuk memperjuangkan akhlak-akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gelar, yang mana gelar itu gelar yang sangat mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Atas apa? Atas tindakan-tindakan mereka dan amalan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.